wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, yang kami hormati Ustadz SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan nilai positif di lingkungan SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuknya kepada kita. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari bersama kita mengucapkan bersama. Sebagai pengantar karena Ibu Kepala Sekolah sedang berhalangan hadir, kepada Bapak Urusan Kurikulum kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul semuanya untuk mengikuti diseminasi penemuan budaya positif di sekolah. Insya Allah ini merupakan kegiatan dari program Guru Penggerak yang diikuti oleh salah satu sahabat kita, Ustadz Taufik. Semoga bisa menular ke teman-teman yang lainnya. Awal kemudian juga no bullying, anti bullying sekolah. Jadi semuanya memang serba salah untuk kita semua bagaimana menyikapi. Nah, dari perkembangan pendidikan itu nanti mungkin barangkali yang disampaikan oleh Ustadz Taufik nanti selaku guru yang mengikuti program Guru Penggerak bisa memberikan kita wawasan sebenarnya bagaimana sih pendidikan yang baik di sekolah mengikuti perkembangan saat ini. Jadi harapannya yang disampaikan oleh Ustadz Taufik nanti bisa kita jadikan panutan mungkin ya dalam menyikapi bagaimana perkembangan siswa dan pendidikan sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi penumbuhan budaya positif di sekolah, dan semoga ustadz-ustadzah bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Taufik, yang insya Allah sudah lebih dulu mendapatkan wawasan perihal ilmu yang akan disampaikan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bena atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Taufik untuk memaparkan terkait penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ustadz Taufik kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan dan waktunya. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya ketika mengikuti Guru Penggerak itu tidak ada bayangan sama sekali budaya positif itu. Nah, budaya positif itu seperti apa? Seperti Bapak Ibu. Semuanya diawali dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, pasti yang bahasa Jawa itu sudah tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa, kemudian hubungannya dengan pendidikan itu seperti apa. Insya Allah sudah banyak mengetahui tentang filosofi KHD itu. Nah, filosofi KHD itu adalah siswa adalah unik. Jadi setiap siswa itu unik. Setiap siswa itu punya bermacam-macam kemampuan. Jika di sekolah ini 256 siswa, berarti ada 256 keunikan Bapak Ibu ya. Jadi setiap siswa antara satu dengan yang lain tidak sama, antara Retania dengan Dini tidak sama ya Bu hari ini. Nah, seperti itu. Antara siapa namanya ini yang kelas 7 Kimiko misalkan, Kimiko dengan Rania juga tidak sama. Nah, itu punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, itu namanya di situ di filosofi KHD itu ada yang namanya siswa itu unik. Jadi mendapatkan ilmu sesuai dengan gaya dan minat belajarnya.
kita ngapunten. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyadari bahwa setiap murid itu berbeda, kita tentunya akan menerapkan yang namanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu seperti apa? Semisal di sekolah itu kita ini yang berbasis pesantren, pastinya perubahannya akan berdasarkan kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Jadi kita tidak usah mencari-cari yang tidak ada di sekolah. Misalkan di sekolah ini berbasis misalkan teknologi informasi, nah tetapi TI-nya tidak ada, misalkan begitu. Nah, kita tidak usah mencari kemana-mana. Misalkan di sekolah sudah berbasis, di situ ada motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang kita sudah lakukan mungkin adalah sampai hukuman. Nah, ketika anak telat, jadi langsung divonis telat. Nah, kamu harus begini. Nah, itu hukuman. Nah, konsekuensinya misalkan di situ anak menumpahkan minuman di dalam kelas, dia ngepel, itu konsekuensi. Nah, ada pilihan yang ketiga namanya restitusi. Nah, ini nanti yang kita coba gali sama-sama. Restitusi itu seperti apa? Sudah ada di panjenengan semua, itu ada kalimat-kalimatnya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, anak-anak misalkan telat disuruh muteri lapangan sewu, disiksa. Nah, itu hukuman. Yang kedua, sesuatu harus terjadi. Semisal setelah telat, anak-anak kemudian dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian diberitahu ini seperti ini. Nah, itu konsekuensinya apa? Besok orang tua dipanggil ke sekolah. Nah, itu konsekuensi agak agak ringan. Nah, kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, ketika sudah beranjak ke restitusi, kita menggali latar belakang siswa melakukan kesalahan itu apa sih? Nah, pasti ada. Semisal ketika diselidiki ternyata ada latar belakangnya yang mempengaruhi dia telat itu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tadi yang anak kabur dari panti tadi, itu juga ada. Itu ada rentetannya belakangnya. Jadi kita tidak boleh menjudge anak langsung, kon itu nakal, kon itu salah. Tidak boleh seperti itu. Harus ada ditelisik latar belakangnya yang seperti apa. Itu kalimat-kalimatnya sudah ada di situ, Bapak Ibu. Nah, ini ada yang terakhir. Mohon maaf, ini motivasi ya. Hukum oleh penghargaan. Nah, selanjutnya penghargaan. Kita biasanya kan memberi apresiasi ke siswa dengan penghargaan. Misalkan Pak Zainal dengan permen misalkan. Nah, coba itu ada poinnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti itu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya memang anak-anak bersemangat untuk untuk kompetisi. Nah, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketika kita sudah memberikan misalkan bintang di siswa itu, jadi mereka itu motivasinya bukan belajar lagi, tetapi ingin mendapatkan bintang, ditukar voucher misalkan. Nah, seperti itu. Jika kita mendapatkan coba diberikan pengertian dulu itu penghargaan seperti apa. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi siswa nanti tujuannya, goalnya itu hanya mendapatkan penghargaan saja. Nah, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet atau menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Misalkan Pak Agus besok berhenti merokok, Pak Agus ya, saya beri uang 10 juta. Nah, besok berhenti merokok, 10 juta diambil. Tapi setelahnya itu merokok lagi. Nah, itulah seperti itu. Misalkan nih, misalkan Pak Agus gitu, nah, contoh saja, kan Pak Agus nggak merokok sekarang. Nah,
Itu di sini ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Loh, ya apa ini penghargaan kok merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini adalah bullying secara halus, Bapak Ibu. Nah, iya. Jadi ketika kita mengumumkan nilai UTS kepada anak-anak, ini Pak Ijo 90, Benny 80, secara tidak langsung kita sudah merendahkan anak yang mendapatkan nilai jelek. Iya. Itu dulu memang kita lakukan ya, sama-sama gitu. Jadi sama-sama kita lakukan ya. Untuk tujuannya untuk apa sih? Motivasi anak-anak. Ternyata itu merupakan bullying secara halus kepada anak. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, hanya untuk apa ya? Hanya untuk membuat gurunya senang saja. Stimulus. Iya, stimulus. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, sekarang ada lagi penghargaan. Misalkan satu anak diberikan penghargaan, yang lainnya akan termotivasi memang, tetapi itu menciptakan persaingan. Sekarang tidak usung persaingan, Bapak Ibu, yang namanya adalah kolaborasi. Selain sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Itu kan kurikulum merdeka seperti itu nanti arahnya. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, kalau diberikan penghargaan, ini kok mau menengah gitu ya, iya kan? Nah, dia akan berhenti mencoba karena dia merasa tidak bisa. Nah, itu seperti itu nih, itu arahnya. Nah, itu setiap hari secara tidak langsung atau secara sadar atau tidak sadar itu sudah kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Saya juga melakukan seperti itu. Nah, setelah mendapatkan wawasan seperti ini, bareng-bareng kemarin dalam satu kelompok istighfar semuanya. Oh iya ya, ternyata kita pernah melakukan seperti ini. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita memposisikan diri sebagai yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini bisa kita saksikan pada video contoh berikut ini. Kemudian sastra. Iya, betul. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjalani dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Dan gurunya berposisi penghukum. Tidak kayak gini loh. Mulino kamu ini ya. Pasti terlambat. Iya. Sudah jelas ya, pasti terlambat. Saya kalau pagi jualan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Bisa dulu. Kamu menjadi orang. Saya. Dasar pemalas. Iya, pemalas. Kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Udah SMA gila. Harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jam
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nanti saya nggak bayar SPP kok, Bu. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Berarti dunia ini termasuk ini ya? Iya, betul ya. Bapak guru hebat. Dan Apa mana ada ketika guru berada pada posisi pemukul, ada yang cenderung akan Ini yang kedua nih, posisi merasa bersalah. Cocok kalau contoh ya. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang disuruh anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering lapor. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Mohon maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat guru merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu Anda Bieni, teman. Tetap di teman Anda terima. Nalen. Sudah jam berapa ini? Habis ibu saya lupa mengangkat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan orang lain. Kok terlambat sih? Kenceng ini. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, hilahin kau, hilahin yang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Kon Melayu pantar. Bisa lah, Bu. Sudah sana masuk kelas. Untungnya ada Kasih kafe, absen kamu. Itu Kamu ini ngetrek ada banget. Sebenarnya kok aneh. Ya sepeda motor. Nggak kayak Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersuara, menjaga suasana yang santai, suasananya rendah. rasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang Begini aja menciptakan ada profesor, ya. identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dalam murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya si Bentar Bapak Ibu, ini dampak posisi teman itu murid akan bergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi misalkan Mister ini berposisi tadi ya sebagai teman. Nah ketika Mister tidak hadir, tidak masuk, maka anak itu ya akan
melanggar lagi karena misal tidak ada begitu. Jadi bergantung pada satu orang, jadi dia tidak punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Dengan nilai waktu untuk bisa berperilaku namun hanya kepada orang tertentu saja. Mantap. Ya, intelijen ini. Naren. Naren. Wah, berani. Kalau aku jualin kafe. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Ini membunuh Naren dua sudah hari tahu malam. konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus keluar kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ada Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia Sekarang ini Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan? mahasiswa Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, KMA. Ada lagi selain KM? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. arek selawi ya. Makanya ada bule. Ini guru pembelaan ini. Pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini repotnya coba dulu malah. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima. Apa nih Bapak Ibu ya? Tadi yang paling ideal itu menurut di sini adalah posisi manajer. Iya. Itu ketika anak telah di sini sudah perlahan saya terapkan. Insya Allah sudah seperti itu. Anak 10 begitu ya enggak satu-satu ditanya kayak gitu enggak. Jadi secara bersama-sama langsung mereka punya menyebutkan solusinya masing-masing. Nah, tapi ketika penghukum tadi itu ketika langsung penghukum, langsung anak itu stres loh. Sudah anak itu menggos masuk ke sekolah itu, kemudian di sini dibentak-bentak, dikata-katai kata Mas Zainal, itu pasti nanti stres. Jadi kemudian di kelas nanti ketemu Bapak Ibu, kok telat?
Nah, stres mana ya Pak? Iya. Apa yang mau? Tidak tahu, kulino ya. Itu tadi tak bahas stres Bapak Ibu. Jadi ketika kita menanamkan budaya positif kepada anak-anak, kita harus berubah menjadi budaya diri positif. Nah, meskipun kadang sebagainya itu ya. Nah, itu kadang-kadang gini, tapi kembali lagi, jadi guru itu adalah pilihan, dan pilihan itu kita harus sabar menjalani pilihan kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sedikit ini. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan hati murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari cuplikan video tadi itu yang terakhir itu bisa dikatakan sebagai restitusi gitu ya. Restitusi pajak itu berarti kan peringanan pajak, itu juga peringanan. Nah, kemudian ketika nanti penghukum itu berarti nanti di tadi itu penghukum ya, ada memberi hukuman. Kemudian yang tadi itu pemantau itu bisa dimasukkan sebagai yang namanya konsekuensi Bapak Ibu. Tapi yang ideal kembali lagi adalah restitusi. Gimana ya, bukan proses. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari beberapa hal tentang sedikit budaya positif ini. Jadi masih banyak sebenarnya. Mungkin kalau nanti berminat Bapak Ibu, kita membentuk sebuah komunitas di sekolah. Jadi tidak harus semuanya enggak. Jadi beberapa guru monggo nanti kita sharing saja tentang apa saja kendala di kelas. Kita cari solusinya sama-sama di sekolah. Jadi beberapa orang misalkan setiap minggu berkumpul di ruang TI yang sudah disetting itu, mungkin kita ngomong saja nanti bagaimana sih, ada solusi apa, kita cari solusi bareng-bareng begitu untuk membentuk sebuah komunitas sekolah dan menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Mungkin dari situ ada yang ingin didiskusikan, monggo, atau ada kendala dari Bapak Ibu ketika tadi gambarannya kok anak-anak itu kok digitukan semua, kok dihukum, terus kemudian dikasih apa tadi itu wejangan dan sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pengalaman yang ingin dibagikan, monggo. Siap. Iya. Oh, terus. Iya, untuk kondisi contoh yang kelima tadi itu, kalau kondisi mental guru itu normal, pertama dari rumah tidak ada masalah, yang kedua tidak capek, mungkin sudah sarapan layak juga. Tapi ketika kondisi guru itu tidak begitu kondisi ideal, mungkin ya rodo luwe, rodo macet itu mungkin udah sampai selama ini mungkin akan menjadikan emosi yang berbeda. Mungkin bagaimana kira-kira saya akan menata emosi. Ya, kalau datang harus turun dulu, biar apa perlu ada lihat dulu atau sampai sekolah makan dulu atau kacang hijau dulu, biar kondisinya itu stabil, sehingga dengan kondisi stabil tadi untuk menuju model yang kelima pasti jangan tercapai. Nah, seperti itu. Mungkin langkah-langkah gimana ya. Terima kasih Pak. Ada Pak Faisal mungkin? Iya. Terus. Terima kasih. Ya, saya mau menyoroti tentang bullying halus tadi, Pak. Iya. Ya, bullying halus yang terutama masalah kayak nilai, kemudian penilaian. Kan bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghilangkan
bullying halus itu, kemudian cara-cara apa yang bisa mengganti yang selama ini sudah kita lakukan, padahal ternyata yang kita lakukan itu bullying halus, terutama masalah nilai. Dan kemudian kita kan sering kan mengoreksi bersama-sama, mengoreksi dalam satu kelas, mengoreksi bersama-sama dengan sesama kelas, dan otomatis kan kalau seperti itu nilai akan langsung terlihat. Nah, bagaimana solusi kita untuk menghilangkan bullying halus itu yang kadang kita tidak merasakan kalau itu bullying. Kita tidak merasakan kalau itu bullying dan kita tidak tahu. Dan ini kan kita sudah istighfar bersama-sama tadi dalam hati. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan bullying secara yang halus itu? Terima kasih. Mulai hari ini saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Tadi itu ya dari Pak Anam dulu ya. Ketika kita sudah sama-sama menentukan pilihan sebagai guru, berarti kan ada konsekuensi yang harus dihadapi atau diterima. Jadi kita itu menghadapi siswa, kemudian siswa itu adalah yang namanya makhluk hidup, punya perasaan. Kemudian ketika kita itu melayani siswa, kemudian berjejer gitu, misalkan itu terlambat, nah sebagai guru kita harus memposisikan diri agar tidak terlambat. Misalkan 6:30 lebih 15 ya, nah itu ada yang masih sandalan lari-lari begitu. Pasti itu nanti akan emosi ketika menghadapi anak-anak di sini. Nah, kita harus tata dulu niat kita setiap pagi bagaimana untuk memotivasi diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Jadi ada jeda antara masuk dan datangnya itu, Bapak Ibu. Nah, rumahnya Pak Anung Krian ya, waduh, berarti harus datang lebih pagi. Oh, Pak Yuri dong, Pak, itu masih lebih pagi. Kita harus menata diri kita sendiri lebih untuk memotivasi diri. Nah, kemudian kedua dari Pak Faisal. Nah, tadi misalkan koreksi silang dari kelas kemudian, nah kita harus kembalikan lagi kepada fungsi guru sebagai penilai. Jadi fungsi guru sebagai penilai itu adalah guru menentukan nilai yang akan dinilaikan, dievaluasikan ke siswa. Jadi kembali lagi untuk melibatkan siswa dalam koreksi silang itu mohon tidak dilakukan seperti itu. Nah, kemudian untuk iya, untuk menerangkan kepada anak-anak nilainya bagaimana ini. Nah, kita bisa menerapkan misalkan siswa dipanggil satu persatu, tidak harus disebutkan semuanya di dalam kelas seperti itu ya. Karena nah itu baik lagi nanti istilahnya itu menyampaikan aib siswa, nah begitu nih. Nah kalau sudah menyampaikan aib itu kan berarti ya dosa, baik lagi nah karena Pak Anam dosa, nah seperti itu nih Bapak Ibu. Namun itu Bapak Faisal. Siap. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Satu lagi. Dari ibu-ibu ya, ibu belum perwakilan ibu-ibu. Mungkin dari guru teladan. Teladan atau teladan? Jangan yang ngomong ya. Akan ngomong ini dari tak usah. Oh, benar. Iya, untuk yang tanya tadi yang disampaikan waktu sudah yang terakhir ya tadi yang di ruang TI ya tadi ya, seperti apa. Kemudian kalau kita tadi menjumpai kan banyak siswa yang berbeda-beda ya di kelas itu, terutama yang minat belajarnya. Lah untuk memudahkan kita menggali hari ini kau di jemur dan kepanasan, ketika hujan diletakkan di lapangan juga karena hujanan. Itu kira-kira seperti apa? Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya ini sayang ini kawan ibu kepala sekolah yang di sini ya. Nah, kenapa? Gak apa-apa supaya nanti ada ini penting. Maksudnya cocok kan Bu. Oleh karena itu siapa nanti yang menasehati?
Berarti yang menasihati adalah bapak guru penggeraknya, gitu ya. Masjid itu biar bisa ramah tamah, gitu lah, halus. Gitu. Kayaknya seperti maksudnya gimana? Bener kayak yang ini. Saya kurang jelas. Iya maksudnya ya apa? Ya maksudnya bukan. Jadi apa itu video tadi itu sudah luar biasa, tapi harus untuk semuanya, termasuk ibu kepala sekolah. Maksudnya kepala sekolah saya akan nyenengin lo tak? Ya terima kasih. Oke. Kembali lagi ke tadi siswa yang unik nih. Jadi kita punya 250 siswa dengan keunikan masing-masing. Dan itu ada pentingnya yang namanya tes diagnostik pada saat tes PPDB itu yang diterima siswa. Jadi nanti kedepannya kita akan membagikan itu lembaran itu kepada siswa. Jadi ada rekapannya dari satu itu mungkin 4 atau 5 lembar itu bisa dibagikan ke guru-guru. Jadi guru bisa mengetahui spesifikasi anak itu seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Itu nanti arahnya ke pembelajaran diferensiasi. Jadi Bapak Ibu di kelas itu bisa bisa menyampaikan materi itu sesuai dengan keinginan dan minat siswa. Begitu. Bukan sakar begitu, bukan Pak. Jadi minat siswanya seperti apa? Misalkan di situ ada gaya belajarnya auditori, visual dan kinestetik itu pasti beda. Nah, monggo nanti bebaskan saja dalam tugasnya. Tugas itu kan tujuannya satu tugas nih, tapi untuk menuju ke tugas tadi itu ada beberapa jalan yang bisa dilalui. Nah, itu nanti bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu guru dari diferensiasi konten atau prosesnya dalam pembelajaran. Jadi nanti kita bisa sharing dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Mungkin nanti bisa kita samakan persepsi dulu setiap minggu atau 2 minggu sekali. Monggo nanti ketika itu aja Pak, ketika kita kartil begini nanti bisa di atas di ruang TU gitu yang tidak digunakan sekarang untuk ruang rapat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tadi itu misalkan memang bingung jawab diferensiasi kalau bukan yang tadi itu yang disebutkan bahwa menghukum sampai yang terakhir itu manajer. Sebenarnya manajer ini yang paling ideal. Nah, mungkin ketika kita berbicara di masjid itu kan memang harus perlu perhitungan karena kan kadang-kadang bisa keluar juga ke luar. Nah, ketika kita sudah tidak terkontrol emosinya melihat anak-anak seperti itu, memang nanti butuh sharing. Kita sharing untuk pel ambil nanti mungkin bisa disampaikan masukan Mister tadi itu kan ada videonya, nanti mungkin bisa disampaikan. Seperti itu. Iya. Tidak Pak. Iya, itu saja nih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Monggo. Bisa langsung ke Jadi dengan maksud mana? Selesai. Terima kasih Pak Novim. Tadi itu dicontohkan spesimennya itu kan anak SMA. Nah, terus kemudian saat ini yang kita tangani itu adalah anak SMP. Apakah fenomena yang terjadi di anak SMA tadi itu sudah terjadi di SMP? Seperti pada saat dia ditanya, Mahen, kenapa kamu jawab begitu ini? Nah, terus kemudian si anak memberikan jawaban yang cukup mungkin proporsional ya pada saat itu. Nah, mungkinkah ini terjadi pada anak SMP Pak? Saya turun Pak. Baik. Untuk tadi yang disampaikan sama Pak Tanam ya, memang ini pernah saya diskusi sama mantan kepala sekolah SMP Santo Yosef ya, saya lupa Ustaz Sampai, Pak Sampai dia. Itu rumahnya jauh, jadi kalau dia terlambat, mending dia teman masuk sekolah daripada masakan sekolah dalam kondisi yang serba ketanggapan bahasa orang Jawa. Jadi beliau kalau cerita ke saya kalau tahu saya telat, saya duduk dulu maksimal itu 15 menit.
untuk mengkondisikan nafas, kemudian emosi kita. Daripada telat sandal jepitan kan gitu. Iya ini lah. Oh, sanjang duluan. Nah, itu biasanya itu kalau itu sudah tidak fokus. Ya. Terus kalau dosen saya mengatakan dulu psikologi itu manusia itu akan terlihat dari bangun paginya untuk kesehariannya. Lihat bangunnya telat, berangkatnya telat, pastilah sehari pasti kacau. Sudah jelas itu, karena itu psikologisnya manusia. Ya, jadi kalau jenengan telat, terus mendingan jenengan duduk dulu saja. Meskipun anak kelas kurangi duduk dulu saja. 10 menit 15 menit untuk mengkondisikan nafas, kemudian emosinya jenengan. Karena kan meskipun kita di jalan itu tenang, tapi namanya orang ono sing hubui keserempet itu juga tambah emosi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini tuh dimanapun, Bu SMP, Bu SMA, SMK sama semuanya gitu. Cuman secara di lapangan itu memang berbeda-beda kondisinya. Nah, memang benar ini satu hal yang baik untuk kita ya. Kalau ngambil bahasanya Pak Iksan mantan Kadis Surabaya itu sekolah ramah anak ya, ini kan memang nggak mudah itu, nggak mudah. Artinya memposisikan anak berbeda ya, berdiferensiasi itu memang nggak mudah. Seperti yang saya melihat di Mas itu dari 250 siswa, memang karakter 250 itu, dan kita harus bisa memahaminya itu. Memang ini nggak mudah. Ayo kita bareng-bareng, artinya untuk bisa memposisikan mereka itu memang berbeda. Ya, terutama kayak Kimikus, siapapun yang ngajar sama Kimikus harus sumpah dari bolan. Kan ya, itu gayanya dia ya. Jadi itu artinya kalau telat harapannya duduk dulu saja lah, nggak usah dipaksakan masuk kelas ya. Kalau saya gitu, tapi lebih baik itu datangnya pagi ya, datang pagi ya. Saya pun rumah saya jauh, anaknya telu ya berdoa tak datangkan pagi karena jagani tadi itu masuk kelas dalam kondisi emosi, itu yang khawatirnya ya. Kalau hanya sekedar lisan saja yang berkata tidak baik, tapi kalau terus tangan itu kan bahaya juga ya, mungkin begitu. Dan pun saya di kelas ini sudah terapkan anak-anak yang ramit, nggak tahu melis metu enak, kamu di luar saja lah, daripada keluar terenergi banyak, di luar aja, cuci muka, tenang dulu aja baru boleh masuk. Saya gitu kan aja lah, karena kalau terus kalau ngomong kata-kata yang nggak baik sampai tangan kita muncul itu yang bahaya. Baik, itu dari saya tambahnya tetapi terima kasih, Pak Sudah bagus. Nah, ini ketika kita melakukan di sekolah, di SMP ya. Nah, kalau SMA kan sudah bahasanya level tinggi sudah bisa. Nah, kalau SMP itu kita harus menyederhanakan kalimat yang kita gunakan. Di sekolah tadi keyakinan kelas. Nah, itu kita sederhanakan sebagai kayak peraturan sekolah begitu Pak. Jadi kita harus menyederhanakan sehingga anak SMP tadi itu bisa mencerna kalimat yang kita gunakan. Mungkin seperti ini contohnya. Nah, ini ada contohnya. Mari. Kasihan, ayo Pak, kasihan dibantu temannya dibangunkan. Itu kelas sendiri. Balik lagi. Tahu di mana di sini. Karena apa? Iya baru masih ya lagi lah. Iya sing aktif masih lah. Disederhanakan kalimatnya biar dipahami. Jadi ketika guru penggeraknya tadi itu di SD, SMP, SMA, insya Allah semuanya ini berlaku untuk restitusinya. Ketika kita menghadapi anak SD, jadi bahasanya juga agak kita kita jelaskan begitu kepada anak SD, SMP begitu, SMA begitu. Jadi sesuai dengan tataran siswa yang kita hadapi begitu.
Esensi saya begini Pak, kalau apa namanya ada suatu contoh yang mungkin tidak seperti itu, misalnya anaknya diem, ditanya itu enggak mengobras. Nah itu kayak apa kita menanganinya itu? Oke, mungkin bisa diberi waktu, nanti Kimiko saya ajak ngomong, saya rekamin nanti mau gitu. Nanti ketika mungkin ada yang nanti mengikuti komunitas belajar bisa dipraktekkan nanti sama-sama kita belajar bersama. Terima kasih. Untuk Pak Asep, matur suwun sangat atas penguatannya dari mungkin emosi dari Bapak Ibu kalau sudah tergesa-gesa memang kan labil gitu ya. Jadi memang harus diberi jeda sebelum masuk kelas. Tetapi kalau tadi itu misalkan kita masih masih di sini 15 menit, 10 menit mungkin kan anak-anak di atas juga tidak terkontrol. Jadi yang lebih baik memang tidak pulang dan berangkatnya pagi kayak Pak Juli jam 4 subuh sudah berangkat. Stimulus sehingga telat ke sarapan. Sampai Bapak ini ada yang perlu disusun lagi? Sampai kalau sudah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Taufik atas informasinya yang sangat luar biasa bagi kami. Ternyata kita juga perlu banyak introspeksi diri. Setelah itu mau mengajar nih. Baik, seiring dengan berakhirnya pemaparan tadi, berakhir juga acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.